Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian, ayah bunda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, kita memulai lagi pembelajaran tematik kita, yaitu tematik bahasa Indonesia dan PKN. Ya, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, perubahan wujud benda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Silakan tadahkan tangannya semuanya. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, adapun ayat Al-Quran tentang keajaiban wujud benda adalah surah Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48 yang terjemahnya, dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami tentang perubahan atau keajaiban wujud benda. 2. Siswa dapat memberikan contoh tentang keajaiban wujud benda. 3. Siswa dapat memahami arti bersatu. 4. Siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dan menolong orang lain. Nah, kita mulai pembelajaran. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, lihat gambar anak-anak. Situ ada gambar, ada bertiga ya, sedang duduk-duduk di saat hujan. Nah, mereka minum. Nah, kita mulai. Saat turun hujan atau di pagi hari yang dingin, cocoknya kita minum teh hangat. Tahukah kamu jika hujan terjadi karena perubahan wujud? Ada banyak perubahan wujud di sekitar kita. Air teh panas menguap. Air di lemari es membeku. Udara di pagi hari mengembun. Mentega meleleh ketika dipanaskan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita lihat di sekitar kita atau di rumah ya. Nah, ayo membaca. Nah, perhatikan, ini proses terjadinya hujan. Nah, lihat di situ. Lihat proses terjadinya hujan. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi terisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Lihat di situ ada gambar, itu ada laut. Nah, dia menguap, airnya menguap karena terkena panas matahari. Nah, uap air akan berubah menjadi awan. Nah, uap air tadi naik ke atas, berubah menjadi awan. Nah, awan itu akan mengembun menjadi titik-titik air.
Nah, awan itu karena terlalu banyak, terlalu menggumpal-gumpal di atas ya. Nah, lama-kelamaan dia akan berat. Dia memberat, kemudian yang sebelumnya awannya yang sedikit-sedikit itu warna putih, karena terlalu banyak, terlalu menggumpal, terlalu padat, dan terlalu berat karena berisi uap air, maka warnanya akan berubah menjadi kelabu. Dan lama-kelamaan uap air itu akan jatuh ke bumi menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi itulah yang kita kenal dengan hujan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, air hujan yang jatuh ke bumi itu diserap di dalam tanah. Nah, diserap di dalam tanah dan membentuk mata air. Lalu mata air tadi mengalir ke sungai. Nah, dari sungai, air yang dari mata air tadi, dari sungai itu akan bermuara ke laut, yang akhirnya akan mengalir kembali ke laut. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Nah, mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Nah, lihat di sana anak-anak. Nah, di situ perubahan wujud benda dari air laut berubah menjadi garam. Kok kenapa ya? Nah, karena air laut itu rasanya asin. Kenapa asin? Karena mengandung garam. Nah, garam yang berasal dari air laut itu ditampung selama beberapa hari sampai garamnya mengendap ke bawah. Kemudian airnya dibuang dan endapan garam tersebut dikeringkan. Nah, coba lihat pada gambar itu adalah garam yang sudah dikeringkan. Itulah contoh perubahan wujud benda. Perubahan wujud mengembun. Nah, di sini ada lagu ya. Di sini ada lagu. Silahkan nyanyikan anak-anak lagunya dan diperhatikan kalimat-kalimatnya yang ada pada dua buah lagu ini ya. Nah, kemudian temukan kata dalam lagu tersebut. Nah, kalian bisa menemukan kata-kata yang ada dalam lagu itu yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini. Ya, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Kemudian isilah dengan kata yang ada di kedua-dua lagunya ya. Kemudian yang di bawahnya isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun. Nah, menulis hasil pengamatan. Embun adalah peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena udara di pagi hari masih dingin. Uap air yang dalam wujud gas berubah menjadi air. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, sekarang kalian bisa mengamati ya setiap pagi hari. Kalian bisa mengamati keluar rumah, lihat tanaman di sekitar rumah kita, di sekitar rumahmu, lihat daunnya. Biasanya di pagi hari itu, daun-daun itu terlihat apa? Nah, kalau masih ragu, diraba ya, apa yang terasa pada daun-daun yang masih di pagi hari. Nah, di situ kalian bisa menemukan terjadinya peristiwa mengembun. Ya, mungkin kalian sudah sering meraba daun-daun di pagi hari.
Apa rasanya? Ya, basah, ya. Basah. Kenapa basah? Karena sebelumnya terjadi peristiwa mengembun. Membuat rangkuman perubahan wujud benda. Nah, buatlah rangkuman tentang perubahan wujud di sekitarmu. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Nah, perhatikan di situ. Ya, di situ sudah ada contoh, nah, ya, ada tabel. Nah, bertani garam itu contohnya. Nah, peristiwanya bertani garam. Kemudian jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu ya menguap dari air laut, ya, menguap, ya, menguap. Nah, kemudian penjelasan perubahan wujudnya, air laut menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, kemudian kalian bisa menuliskan di bawahnya ya, peristiwa membuat permen jeli, kemudian embun pagi, terjadinya hujan, membuat es krim. Nah, kalian sebutkan atau tuliskan contoh perubahan wujudnya. Perubahan wujudnya menguapkah, membekukah, mengembunkah, mencairkah? Ya, silakan diisi di situ. Ya. Kemudian penjelasan perubahan wujudnya juga. Ya. Ini untuk belajar di rumah. Kemudian pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara. Nah, kalian mungkin juga sudah pernah mendengar kata pemanasan global. Kemudian kata polusi. Nah, polusi itu banyak kita rasakan di sekitar kita ya. Kita rasakan, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa di sekitar kita terjadi polusi udara. Nah, asap kendaraan bermotor, misalnya asap pabrik dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Nah, kita lihat aja di kendaraan bermotor, knalpotnya. Nah, itu adalah menyebabkan polusi udara, knalpot dari kendaraan bermotor. Yang paling besar lagi dari pabrik, ya, dari pabrik itu juga menyebabkan polusi udara yang besar-besaran. Ada lagi kebakaran hutan juga, itu penyebab polusi yang besar-besaran. Dampak pemanasan global. Dampak itu apa? Nah, dampak itu adalah akibat dari pemanasan global. Apa saja? Nomor 1, suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Nah, dulu daerah kutub itu banyak es ya, membeku berupa gunung es. Nah, karena terjadi pemanasan global mengakibatkan gunung-gunung es yang ada di kutub itu akan mencair. Kemudian nomor 2, banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Nah, kata adaptasi. Nah, adaptasi itu apa? Banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Ia sulit menyesuaikan dengan lingkungannya karena terjadi perubahan. Cara mengurangi laju pemanasan global. Bagaimana caranya? Nah, ini cara untuk mengurangi laju pemanasan global. 1, berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Jadi tidak usah naik motor. Ya. Cukup berjalan kaki atau bersepeda saja. Nomor 2, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nomor 3, menanam pohon dan merawat tanaman. Nah, itu manfaatnya sangat besar ya. Kita menanam pohon dan merawat tanaman. Manfaatnya sangat besar ya, untuk menyegarkan udara, untuk membersihkan udara dari polusi.
mengidentifikasi sikap bersatu. Nah, ini kita ke PPKN ya. PPKN ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita yang lalu. Ya, memberi tanda centang pada kotak di samping gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, lihat gambar anak-anak. Lihat gambar, di situ ada gambar menyapu. Ada gambar bermain bersama kakak, adik, dan ibu. Kemudian mencuci piring dengan ibu. Ada menonton televisi sendirian. Nah, dilihat dicentang ya, mana yang menunjukkan gambar sikap bersatu dalam keluarga. Sikap bersatu di sekolah. Bersama dengan kelompokmu, diskusikan contoh sikap bersatu di sekolah. Nah, ini di sekolah ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa menggantinya dengan sikap bersatu di rumah lagi ya. Karena kita tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, kita bisa menggantinya dengan menunjukkan sikap bersatu di rumah. Nah, atau kalau kamu bisa, ya, bisa memberikan contoh kegiatan menunjukkan sikap bersatu di sekolah, tidak apa-apa, silakan ditulis. Sikap bersatu di lingkungan sekitar. Beri tanda centang di samping keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, beri tanda centang ya yang menunjukkan keadaan sikap saling bersatu. Itu ada beberapa ya. Yang di atasnya keadaannya rukun dengan tetangga. Kemudian di bawahnya saling menyapa jika bertemu tetangga. Terus menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian menggunakan barang milik tetangga tanpa izin. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Bermain dengan tetangga sebaya di sekitar rumah. Yang terakhir, bergotong royong membersihkan lingkungan. Pengalaman menolong orang lain. Nah, bacalah teks menolong Ahmad di buku siswa. Nah, silahkan ada di buku tema ya, yang judulnya menolong Ahmad. Silakan kalian baca. Nah, pengalaman saling menolong. Bersama kelompokmu, diskusikan pengalaman saling menolong. Mintalah setiap anggota kelompok untuk menulis pengalamannya. Tuliskan pengalamanmu dan pengalaman temanmu. Pilihlah cerita yang paling menarik. Nah, pengalaman saling menolong dengan teman ini bisa kalian ganti dengan pengalaman saling menolong di rumah. Nah, ya, diskusikan dengan siapa yang ada di rumah. Ada kakak, ada adik. Nah, diskusikan di situ, ya. Nah, mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Bacalah teks saling menolong dalam keluarga. Ini juga ada di buku tema, ya, subtema 4 ya anak-anak ya. Silakan dibaca teksnya. Menceritakan pengalaman saling menolong dalam keluarga. Nah, ini yang dalam keluarga ya. Kalian telah membaca teks saling menolong dalam keluarga. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melakukan kegiatan saling menolong dalam keluarga? Nah, ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan saling menolong dalam keluarga. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.